Sejarah kain songket Kota Palembang, Sumatera Selatan. Berkumandang dari puncaknya sebatang Mahameru. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Halo YouTube, kali ini kita akan membahas mengenai sejarah dari kain songket yang berasal dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kain songket Palembang mendapatkan predikat sebagai ratu dari segala kain karena keindahan dan juga kualitasnya yang dibuat dengan bahan-bahan pilihan serta proses pembuatannya yang masih tradisional dan memakan waktu yang cukup lama. Kita mulai dari pengertian kain songket. Kata songket berasal dari istilah sungkit dalam bahasa Melayu yang berarti mengait atau mencungkil. Hal ini tentu saja berkaitan dengan metode pembuatannya, yaitu dengan cara mengaitkan dan mengambil sebagian kain tenun, kemudian menyelipkan beberapa benang emas dan perak tergantung dari motifnya. Selain itu, ada juga orang yang berpendapat bahwa kata songket juga mungkin berasal dari kata songka, yang berkaitan dengan peci khas Kota Palembang, yang dipercaya sebagai pertama kalinya kebiasaan menenun dengan benang emas dimulai. Sejarah awal mula kain songket khas Palembang. Berdasarkan hikayat rakyat Palembang, asal mula kain songket ini bermula dari perdagangan zaman dahulu di antara bangsa Tiongkok dan juga India, yang pada saat itu sering singgah di Kota Palembang, yang mana pada saat itu merupakan pusat dari kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Pada saat itu Tiongkok sangat terkenal dengan sutranya yang halus dan berkualitas, sehingga orang Tionghoa menyediakan benang sutra sedangkan orang India menyumbang benang emas dan perak. Maka dengan bahan-bahan yang beragam tersebut, para penenun pada saat itu mampu menghasilkan kualitas kain yang baik sehingga bisa bertahan lama. Kain tersebut yang menjadi cikal bakal dari songket Palembang yang kita kenal saat ini. Kain songket ini ditenun pada alat tenun tradisional Melayu. Pola-pola rumit diciptakan dengan memperkenalkan benang-benang emas atau perak. Tidak diketahui secara pasti dari manakah teknik pembuatan songket berasal. Menurut ceritanya, teknik tenun seperti ini berasal dari wilayah utara, yakni kawasan Kamboja dan juga Siam, yang kemudian berkembang ke selatan di wilayah Patani, Thailand, dan akhirnya mencapai Kelantan dan Terengganu. Akan tetapi menurut penenun Terengganu, justru para pedagang India lah yang memperkenalkan teknik menenun ini pertama kalinya di wilayah Palembang dan Jambi. Proses pembuatan songket tidaklah mudah. Kain songket melalui beberapa proses tahapan hingga berbulan-bulan agar menjadi sehelai kain yang indah. Pada zaman dahulu, kain songket lazimnya digunakan oleh bangsawan ataupun raja-raja dari kerajaan Melayu, karena kain songket merupakan kain pilihan yang dibuat dari bahan berkualitas tinggi. Berdasarkan tradisi, dipercaya bahwa kain songket hanya boleh ditenun oleh anak gadis atau perempuan yang belum menikah saja. Akan tetapi, untuk saat ini siapa saja boleh membuat kain, bahkan kaum lelaki pun diperbolehkan untuk menenun songket. Namun kain songket sempat dilupakan ketika kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan dan sangat sulit untuk mendapatkannya. Kemudian kain songket akhirnya kembali bangkit pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1950. Pada saat itu rakyat Palembang sudah lepas dari tangan kolonial dan berusaha untuk meneruskan tradisi leluhur dan menggunakan kain songket lama sebagai bahan awal atau sebagai contoh. Hal tersebut ternyata berhasil dan membuat kain songket Palembang ini kembali dikenal oleh masyarakat hingga saat ini. Kain songket Palembang sangatlah beragam motif dan juga harganya, mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta. Kemudian kegunaan kain songket pada era modern saat ini. Pada era modern seperti saat ini, kain songket umumnya digunakan pada acara-acara resmi seperti upacara adat sebagai pakaian pengantin hingga penyambutan tamu pemerintah ataupun acara-acara resmi lainnya. Pemerintah Palembang gencar mempromosikan kebudayaan khas Sumatera Selatan ini hingga mengadakan pameran-pameran rutin.
di berbagai wilayah di Indonesia hingga ke Eropa seperti contohnya Amerika, Jerman, Italia, dan masih banyak lagi. Hal ini diharapkan dapat memperkenalkan salah satu kebudayaan Kota Palembang yang wajib dilestarikan dan juga menginspirasi para desainer muda untuk berkarya tanpa melupakan sejarah ataupun tradisi dari nenek moyang. Adapun jenis-jenis songket tradisional khas Kota Palembang yang pertama yaitu ada songket lepus, songket tawur, songket tretes, songket bunga paci, songket kemudian beberapa makna dari motif atau simbol songket Palembang. Sama seperti halnya hidup, manusia yang penuh makna dan juga filosofis, kain songket juga memiliki makna dan filosofi tersendiri tergantung dari motif dan bentuknya. Yang pertama ada motif bunga mawar. Motif bunga mawar pada kain songket memiliki makna yang bertujuan untuk menolak mara bahaya bagi sang pemakai. Yang kedua ada motif tanjung. Motif ini melambangkan keramahan seseorang sebagai tuan rumah. Maka dari itu, orang yang sedang menyambut tamu biasanya mengenakan kain songket dengan motif bunga tanjung. Yang ketiga ada motif bunga melati. Bunga yang indah ini melambangkan sopan santun, kesucian, dan keanggunan bila dilukiskan pada kain songket. Pada zaman dahulu biasanya kain songket dengan motif bunga melati dipakai oleh para putri raja yang belum menikah. Yang keempat ada motif pucuk rebung. Motif ini melambangkan harapan yang baik di masa depan. Karena bambu adalah pohon yang sangat kokoh dan banyak manfaat bagi manusia. Mayoritas kain songket memiliki motif pucuk rebung di bagian kepala. Harapannya sang pemakai bisa selalu beruntung serta diiringi hal-hal baik sepanjang hidupnya. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai sejarah dari kain songket khas dari Kota Palembang. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kalian yang sedang mencari informasi tersebut. Mari kita lestarikan peninggalan kebudayaan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi?